Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Peowol sedang terpojok oleh Wu Gungsang. Jadi, gimana keadaan Peowol sekarang? Kalian ingin tahu? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Setelah Peowol menangkis serangan dari Wu Gungsang, ternyata Peowol terkena dampak dari serangan tersebut, sampai membuat Peowol mengeluarkan sedikit darah di mulutnya. Peowol bergumam, "Aku merasa akan kehilangan kesadaran, hanya menangkis serangannya saja. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu dengan tangan kosongnya? Aku tidak bisa terus menangkisnya seperti ini. Aku harus keluar dari situasi ini." Peowol pun langsung menyerang kembali Wu Gungsang dengan pedangnya. Tapi lagi-lagi Wu Gungsang dengan gampangnya dia menjepit pedang Peowol dengan jarinya. Wu Gungsang berkata, "Kamu sangat bagus. Kamu tahu cara menggunakan teknik seperti ini. Siapa yang mengajarimu? Mungkinkah apakah ayah Jalang itu yang mengirimu?" Peowol tidak menjawab, hanya bergumam, "Jalang itu?" Kita dilihatkan kelas balik tentang Wu Gungsang. "Belajar seni bela diri terlalu mudah bagiku. Kamu yang terbaik, Wu Gungsang. Kamu luar biasa, Wu Gungsang." Tapi semua itu tidak menenangkan, karena seperti itu mudah. "Kamu sangat keren, kakak senior Wu Gungsang. Itu sebabnya aku mulai tertarik pada wanita. Aku tidur dengan banyak wanita. Namun wanita itu adalah sebuah kesalahan. Itu tidak lebih dari kesalahan karena aku mabuk. Aku mengakui kesalahanku. Tapi apa salahku hingga dia bunuh diri? Mengapa aku harus menghabiskan 1 tahun pelatihan dalam isolasi? Itu membosankan." Kita kembali lagi ke tempat di mana Peowol dan Wu Gungsang bertarung. Wu Gungsang pun sudah mengeluarkan kekuatannya yang meluap-luap dan sudah siap untuk menyerang balik Peowol. Wu Gungsang berkata, "Apakah ayah Jalang itu yang mengirimmu? Apakah ayah Jalang itu yang mengirimmu untuk membunuhku hanya karena dia meninggal?" "Jalang itu? Siapa yang dia bicarakan?" gumam Peowol. "Dia luar biasa. Energi yang keluar darinya sangat intens dan menakutkan. Itu seperti dia diselimuti oleh ratusan ribu pedang. Dia datang." Wu Gungsang pun menuju ke arah Peowol dan langsung menyerangnya. Peowol pun menahan serangan tersebut. Tapi itu bukan serangan satu-satunya. Dia terus menyerang Peowol sampai membuat Peowol tersudutkan. Dan sesekali Peowol menyerang balik. Dengan tiba-tiba Wu Gungsang terhenti dan berkata, "Trik lambatmu itu sangat mengganggu." Dengan tiba-tiba Wu Gungsang melempar pedangnya. Dia berkata, "Cukup dengan trikmu, dan matilah!" Peowol masih sempat untuk menghindari serangan tersebut. Dia pun lari menuju ke arah pedang yang ada di sekitarnya, dan langsung melemparkan pedang tersebut ke arah Wu Gungsang. Tapi Wu Gungsang sudah bersiap dengan serangan tersebut. Dia langsung menepisnya. Peowol pun terus menghujani Wu Gungsang dengan pedang yang dia ambil dari daerah tersebut. Tapi dengan mudahnya Wu Gungsang menepis serangan dari Peowol. Peowol bergumam, "Seperti yang kuduga, itu tidak berhasil. Bagaimanapun tidak ada cara lain. Aku tidak punya pilihan selain terus menyerang." Peowol sudah bersiap dengan semua pedang di tangannya. Dia langsung melemparkan semua pedang itu ke arah Wu Gungsang. Wu Gungsang pun sudah siap dengan jurusnya. "Teknik rahasia 72 gelombang pedang." Besaran ombak pun keluar, dan Wu Gungsang pun melesat ke arah Peowol. Ombak besar pun menuju ke arah Peowol. Tapi Peowol tidak tinggal diam. Dia langsung berlari ke arah wanita yang sedari tadi ada di sana.
Gunsang berkata, "Trik sialanmu tidak akan berguna. Matilah!" Di detik-detik Peowol sedang diserang, Peowol mengingat saat dia masih berada di gua bawah tanah. Kalian bertiga harus mempelajari teknik seni bela diri ini. Apakah kamu mau memutuskan untuk menjadi kambing hitam atas kemauanmu sendiri? Kita akan lihat apa aku menjadi kambing hitam atau serigala, ucap Peowol. Kita kembali ke tempat pertempuran. Peowol pun menahan serangan dari Gunsang. Gunsang bergumam, "Bagaimana serangga sepertimu bisa menahan serangan ini? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana serangga sepertimu bisa menahan serangan ini? Teknik rahasia bela diri Sekte Kinceng." Peowol bergumam, "Bagaimana lagi aku telah mempelajarinya sampai mati untuk bisa bertahan hidup. Bahkan jika itu dikuasai olehmu, tapi aku yakin bisa menghancurkannya." Peowol pun mengeluarkan jurusnya, teknik pemikiran cepat. Teknik tersebut bisa membuat manipulasi bayangan. Dan satu persatu bayangan Peowol diserang oleh Gunsang. Dengan tiba-tiba Gunsang berkata, "Ketemu!" Dan dia langsung bersiap untuk menebasnya. Tapi ternyata Peowol ada di bawah Gunsang. Dengan segera Peowol menusuk Gunsang. Gunsang pun mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dia berkata, "Bagaimana bisa serangga sepertimu?" Sebelum dia mengakhiri kata-katanya, dia pun tumbang. Dan pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Peowol. Fajar pun tiba. Lonceng yang berada di Sekte Kinceng berbunyi. Dan murid-murid pun berlari ke arah tempat lonceng itu berbunyi. Di tempat yang lainnya ada Wujiyong yang sedang menangis di sebelah mayat. Ternyata mayat tersebut adalah mayat dari Gunsang. Dia adalah anak dari Wujiyong. Wujiyong berkata, "Kenapa jadi seperti ini?" Jaikat berkata, "Kakak, katakanlah adikku," jawab Jeti. "Kita harus membereskan wanita itu." "Apa maksudmu? Dia dari sekte utama dan kau ingin aku membereskannya?" "Kehormatan Gunsang dipertaruhkan di sini. Jika semua orang tahu kalau dia suka membawa wanita dari sekte kemari selama pelatihannya, maka kehormatannya akan hilang. Begitu juga dengan kehormatan kita," ucap Jaikat. Dengan tiba-tiba Jeti pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Jaikat berkata, "Kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Aku yakin ada seseorang di balik pembunuhan ini. Seseorang yang akan mendapatkan keuntungan dari mengotori kehormatan Gunsang dan sekte ini. Kita harus menemukan orang itu bagaimanapun caranya." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Kakak, kamu tidak bisa melakukan itu. Nyawa orang lebih penting daripada kehormatan. Terutama karena dia adalah murid dari sekte kita." "Apa memang begitu pemikiran kalian? Jangankan mendekati sekte Shaolin atau Wudang. Kita cuma akan memperlebar jarak karena kelemahan kita." Di sisi yang lain, Wujiyong yang sedang berjalan menuju ke arah wanita tersebut. Wujiyong berkata, "Kenapa kamu yang selamat? Seharusnya kamu yang mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkannya." "Tolong, ampuni aku. Tolong, ampuni aku," ucap wanita tersebut. Wujiyong pun langsung membunuh wanita tersebut. Semua tetua pun terkejut melihat Wujiyong membunuh wanita itu. Sungguh kasihan wanita tersebut. Tidak ikut apa-apa, jadi dia yang disalahkan. Sampai di sini dulu pembahasannya, dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share video-video kami di teman-teman kalian.
Terima kasih. Dadah.